Oke, Assalamualaikum Papa. Nama saya Fendi dari kelas 617. Dan hari ini saya akan mewawancarakan Papa. Sekarang saya akan memulai. Jadi pertanyaan pertama, apa arti syahadatin bagi Papa? Dan bagaimana Papa bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahadatin bagi kita itu adalah suatu eh, eh, tonggak yang kita harus eh, ca- eh, kita harus memulai untuk menjalankan suatu kehidupan, karena dengan syahadatin adalah untuk memulai kita menjadi orang yang lebih baik. Oke. Oke, jadi pertanyaan kedua, bagaimana puasa membantu Papa menjadi lebih sabar sama disiplin, dan bisakah Papa memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari? Ya, puasa itu kan kita mengatur, kalau dalam puasa itu kan kita harus memulai dengan kita bersahur pagi dan berbuka setelah maghrib. Jadi memberi contohnya untuk kita lebih disiplin adalah kita harus disiplin untuk bangun pagi, untuk melakukan sahur, terus kemudian kita menjalankan ibadah tersebut, dan sehari-hari kita sabar, kita tahu bahwa kita harus menunggu sampai maghrib untuk berbuka puasa. Itu contohnya. Oke. Pertanyaan ketiga, apa manfaat kesehatan yang Papa rasakan dari puasa, dan bagaimana ini mempengaruhi kesehariannya Papa? Iya, kalau puasa itu kan kita menahan hawa lapar ya. Jadi kita tidak semerta-merta makan makan makan. Jadi kita benar-benar badan kita menjadi lebih ringan, dan puasa itu juga menahan kita untuk tidak minum, tidak makan, terus benar-benar kita hanya hanya menjalankan kehidupan itu dengan lebih tenang, dan badan kita akan menjadi lebih rileks. Seperti itu, Kak. Oke, pertanyaan keempat, bagaimana Papa merasakan kedekatan dengan Allah saat berpuasa, dan apakah ada momen tertentu yang membuat Papa merasakan cinta dan kebersamaan dengannya? Iya. Biasanya dengan berpuasa kita semakin rajin beribadah. Contohnya pagi, sebelum kita sahur kita bisa sholat tahajud dulu, bangun lebih pagi untuk sholat tahajud. Terus kemudian kita sahur, setelah kita sahur kita langsung sholat subuh. Bisa, kalau masjidnya dekat kita bisa lebih datang ke masjid. Biasanya kalau orang yang tidak berpuasa bangun pagi suka lebih malas kan, jadi kalau merasa kedekatannya, ibadahnya akan menjadi lebih rajin dibandingkan kalau kita tidak berpuasa. Oke. Pertanyaan kelima, apa tantangan besar yang Papa hadapi saat berpuasa, dan bagaimana Papa mengatasinya? Tantangannya biasanya kan memang kalau saat puasa itu kan kita harus sabar ya, kayak kita benar-benar harus bisa mengontrol emosi kita supaya tidak marah-marah, terus kemudian supaya tidak makan juga kita benar-benar harus mengontrol semuanya. Nah, itu adalah suatu tantangan, tapi memang itu tidak menjadi halangan yang besar buat kita kalau kita memang menjalankannya karena Allah. Oke. Pertanyaan keenam, bagaimana puasa membantu Papa mengendalikan emosi dan hawa nafsu yang dalam kehidupan sehari-hari? Iya, karena kita memang berpuasa karena kita tujuannya adalah karena Allah, bukan karena sesuatu hal yang lain. Pasti kita akan dengan mudah untuk mengendalikan emosi dan hawa nafsu. Contohnya salah satunya adalah kita nggak makan seharian, kita tidak minum seharian. Terus kemudian kita akan lebih banyak berzikir, berdoa, terus melakukan ibadah dan sebagainya. Itu yang bisa kita
kendalikan semuanya kalau kita sedang berpuasa. Oke. Terus pertanyaan ketujuh, bagaimana Papa menjadikan puasa sebagai sarana untuk memperbaiki diri dan memperkuat karakter? Bagaimana ya? Seperti yang tadi Papa bilang bahwa memang puasa itu memang dijalankan oleh umat muslim ini memang salah satu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pasti kita akan memperbaiki diri kita dan selalu beribadah menjadi lebih baik. Terus kemudian karakter kita yang tadinya suka marah-marah, karena kalau kita marah-marah kita menjadi pahala kita menjadi lebih sedikit. Jadi dengan berpuasa semua itu akan menjadi lebih baik dan memang semua yang buruk-buruk akan dihilangkan. Oke. Pertanyaan ke-8, apa yang Papa lakukan untuk tetap berbuat baik kepada orang lain selama puasa dan mengapa ini penting? Berbuat baik ya. Kalau berbuat baik itu puasa atau tidak puasa itu memang sangat penting ya. Untuk semua orang. Contohnya kita kalau misalnya berpuasa itu kadang-kadang kita suka berbagi. Misalnya pada saat kita berbuka puasa kita membeli makanan yang lebih dan kemudian kita berbagi ke orang lain untuk berbuka bersama, seperti itu. Jadi memang berbuat baik kepada semua orang itu tidak harus di bulan puasa saja, tapi setiap kapanpun kita harus berbuat baik. Dan dengan kita sudah sabar, kita berpuasa, terus kita mengendalikan diri, banyak beribadah, jadi hal itu menjadi lebih penting. Oke. Jadi pertanyaan ke-9, menurut Papa bagaimana nilai-nilai syahadatin bisa membantu kita untuk menghadapi masalah sehari-hari? Iya, masalah sehari-hari itu kan masalahnya banyak, jadi nggak cuma 1-2 masalah yang terjadi. Dan dengan kita sabar, dengan kita bisa mengontrol diri, dengan kita bisa menjaga diri, menjaga hawa nafsu, nah itu nilai-nilai yang pasti akan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kayak misalnya kakak lagi lagi keluar terus jalan, tiba-tiba ada orang yang lewat terus melempar sesuatu ke kakak kan nggak boleh marah sama orang tersebut. Astagfirullah. Nah itu yang harus disebutkan, bukan dalam artinya bahwa karena kita menjaga diri jadi kita nggak langsung marah-marah. Nah itu manfaatnya. Pertanyaan ke-10, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman Papa dalam menjalani puasa yang bisa membantu saya menjadi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari? Iya, tadi kan Papa bilang berkali-kali sama kakak kan, kalau misalnya selama berbulan puasa itu, kalau kakak lagi berpuasa kan kakak bisa mengontrol diri. Jadi apa yang kakak bisa ambil hikmahnya adalah bukan hanya menahan lapar, tapi lebih banyak beribadah, menahan diri, banyak berdoa, banyak berzikir, terus banyak mendekatkan diri kepada Allah supaya nanti kakak mendapatkan hidayah dari Allah. Oke. Pertanyaan ke-11, bagaimana puasa mengajarkan Papa tentang pentingnya berbakti kepada orang tua dan bagaimana saya bisa menerapkan pelajaran ini dalam hubungan saya dengan Papa? Ya, berbakti ke orang tua. Jadi kan seperti yang tadi Papa bilang bahwa kalau kakak puasa, orang tua mencontohkan kepada anaknya untuk berpuasa. Kan Papa nggak bisa hanya menyuruh kakak untuk kakak puasa tapi Papa tidak mencontohkan ke kakak. Nah jadi kalau Papa bilang Kak tolong puasa, berarti kan kakak mengikuti. Berarti kalau kakak mengikuti saran yang baik adalah kakak kan berbakti kepada orang tua, betul kan? Jadi hubungan Papa sama kakak atau mama sama kakak, Papa sama adik dan sebagainya itu akan menjadi lebih dekat karena kita saling mengerti dan kita saling mencontohkan. Kita bukan hanya menyuruh tapi kita juga mencontohkan semua tindakan tersebut. Oke, pertanyaan ke-12, apa nasihat Papa untuk saya agar saya
teguh dalam keimanan, terutama saat menghadapi godaan dan tantangan di masa remaja. Iya. Kehidupan ini kan kakak kan lagi masa bertumbuh atau berkembang, masa remaja. Jadi banyak hal yang mungkin kakak belum paham, belum mengerti. Nah, nasihat papa adalah kakak tetap kalau ada apa-apa harus tetap berdiskusi sama orang tua, bertanya. Tidak boleh kalau kakak, terutama kalau melakukan tindakan sesuatu, kakak harus bertanya apakah ini boleh atau tidak boleh, apakah ini bagus atau tidak bagus. Itu kan semuanya kan penuh nggak, kita ini kan masih kecil ya kakak kan, masih dalam proses berkembang dan menuju proses dewasa gitu. Jadi banyak kehidupan yang mungkin kakak belum paham. Jadi kalau ada apa-apa, yang penting adalah tetap rajin sholat, rajin beribadah, mulai membaca-baca kayak arti-arti ayat suci Al-Quran dan sebagainya. Itu bisa dilakukan sama kakak untuk tetap menjaga keimanannya. Pertanyaan ke-13, apa yang Papa lakukan untuk memperkuat keimanan saya sejak kecil, dan bagaimana saya bisa melanjutkan upaya itu saat saya tumbuh dewasa? Ya kan tadi Papa bilang juga bahwa Papa kan mencontohkan contoh kayak misalnya Papa sholat, kakak juga sholat dari kecil kan di depan kakak. Jadi kakak tahu, oh selama sehari itu minimal kita sholat berapa kali sih. Nah kalau misalnya minimal 5 kali, berarti kan kita harus 5 kali sholat. Subuh harus sholat, zuhur, ada asar, ada isya, itu kan udah ada waktu-waktunya. Nah jadi harus tetap jaga. Dan kalau misalnya kakak ada waktu, kakak mulai untuk melihat-lihat misalnya Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, mendengarkan dan sebagainya, mempelajari artinya. Dari situ kakak bisa belajar banyak. Nanti pada saat kakak tumbuh dewasa, kakak sudah tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Oke, jadi pertanyaan terakhir, bagaimana Papa mendukung saya dalam perjalanan spiritual saya, dan apa harapan Papa untuk masa depan spiritual saya? Iya, Papa selalu mendukung apapun yang kakak lakukan. Yang penting adalah harus sejalan dengan iman kita. Iman kita adalah Islam. Kita punya pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan, ada pantangan-pantangan yang boleh harus dihindarkan. Nah itu harus benar-benar kakak pahami. Contoh kayak misalnya salah satu perjalanan spiritual yang harus kakak lihat adalah kakak mesti tahu mana yang haram, mana yang halal, makanan mana yang haram, mana yang halal dan sebagainya. Terus cara berpakaian mana yang baik, mana yang tidak baik, mana aurat dan sebagainya. Nah perjalanan Papa sih harapin kakak secara spiritual harus belajar. Yang penting kakak adalah mengetahui yang tadi Papa bilang, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus dijalankan, mana yang tidak harus dijalankan, mana yang baik, mana yang wajib dilakukan, mana yang tidak wajib dilakukan. Ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang memang benar-benar tidak boleh dilakukan. Contoh kayak misalnya Papa selalu ingetin bahwa makan babi itu haram. Nah itu nggak boleh tuh kakak tuh. Nah jadi secara spiritual terus harus wajib apa, misalnya sholat, kita harus sholat setiap hari 5 waktu. Itu kan yang Papa harapin. Nanti ke depannya Papa harapin kakak bisa lebih lah spiritual dari Papa. Kalau memang ada rezeki suatu saat nanti, mungkin kita bisa belajar lebih banyak lagi terkait tentang keimanan, tentang agama Islam ini. Oke, itu saja sedikit kesimpulan. Jadi sebenarnya syahadat itu untuk memulai sesuatu di hidup kita, dan puasa itu bisa memperkuat karakter kita, bisa membuat kita jadi lebih disiplin, menjadi sabar, dan kita juga bisa menjadi lebih sehat, menjadi badannya lebih rileks, dan kita juga jadi lebih beribadah kepada Allah, bisa sholatnya lebih rajin, dan kita selalu
merasa dekat kepada Allah. Jadi terima kasih sudah melakukan interview ini, wawancara ini dengan saya. Ini sangat